Episode 22, Impas of Sivana. Suasana di depan pintu apartemenku begitu suram, terlihat raut wajah Ziko yang berubah merah. Sedangkan Jafir menatap tanganku yang melingkar di lengannya kemudian beralih menatap Ziko. Aku tidak peduli bagaimana tanggapan dari Jafir setelah ini. Namun aku tetap meneruskan semua aktingku. Mungkin saja Jafir paham dengan apa yang aku lakukan. Ya, intinya biar kita impas. Dia menggunakanku sebagai alat untuk membuat mantan kekasihnya cemburu. Sekarang giliranku yang meminta tolong padanya agar membawaku pergi dari hadapan Ziko. Sungguh aku masih belum ingin bertemu dengan Ziko yang sangat mendadak seperti ini. Meskipun dalam hati ada sedikit rasa penasaran. Tetapi aku masih terkejut di saat pulang dari kantor, sudah ada Mommy di sini dan juga Ziko. Ziko masih menatapku dengan tatapan yang tajam. Bahkan dia juga menatap mata Jafir dengan tatapan permusuhan. Well, kenapa situasinya jadi seperti ini? Besize, lepaskan tanganmu darinya. Ziko menarik tanganku yang satunya dan langsung mendekapku. Tentu saja aku sangat terkejut. Kenapa aku pasrah saja saat Ziko mendekapku seperti ini? Ziko lepas, aku harus berangkat bekerja. Aku tidak ingin ada drama di depan Jafir. Tidak boleh. Aku akan mengajakmu pulang ke Amerika sekarang juga. Aku meronta agar Ziko melepaskan pelukannya. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau terus-terusan hidup di bawah tekanan pasti akan sangat sulit. Meskipun sejujurnya aku masih sangat mencintainya, tapi sikap Ziko yang berbohong padaku masih belum bisa kumaafkan. Jafir yang melihat drama Queen ini hanya dia mengamati. Seharusnya dia membantuku. Apakah dia tidak melihat jurus laser mata pupi Ayes andalan telah kukeluarkan? Jafir, tolong aku. Nurut. Aku menggeleng. Tidak mau ikut Ziko saat ini. Tuan Jafir sudah menungguku, kita akan ada rapat pagi ini, jadi Ziko lepaskan aku. Masih berusaha untuk bisa lepas dari tubuh kekal yang selama setahun belakangan ini sangat aku rindukan. Ziko perlahan mengendurkan tangannya di pinggangku, dia melepaskan pelukan itu dan langsung menangkup wajahku. Kamu tidak perlu bekerja di sini, Zizu. Kumohon jangan membuatku menjadi semakin kacau. Apa tadi yang dia ucap? Membuatnya kacau? Seharusnya aku yang lebih kacau di sini. Kenapa dia tidak bisa melihat itu? Ayolah, kemana Ziko yang smart dan pintar itu? Apakah karena menikah dia kehilangan ingatan? Dengan mudahnya meminta maaf dan menginginkanku ikut bersamanya kembali? Jafir masih diam saja. Kenapa sih dengan pria ini? Kenapa dia tidak bisa menolong? Ku tatap sekali lagi mata Jafir, seakan mengatakan bahwa aku butuh bantuanmu. Ayo Sivana, kita berangkat ke kantor sekarang. Jangan sampai kita terlambat, ucap Jafir tiba-tiba. Mungkin dia paham bahwa aku meminta tolong darinya. Meeting kali ini sangat penting, jadi tolong Tuan biarkan Sivana ikut saya. Kalau Anda tidak mau saya suruh ganti rugi. Aku tidak menyangka bahwa Jafir bisa berakting juga ya. Akhirnya aku melepaskan tangan Ziko. Ayo kita berangkat sekarang. Jafir menarik tanganku dan meletakkannya di lengannya. Mata Ziko melotot lagi. Aku tahu dia pasti tidak terima, tapi biarlah. Aku ingin dia merasakan bagaimana sakitnya yang aku rasakan. Meskipun ternyata bukan dia yang menyebabkan masalah ini. Dia juga dijebak. Bagaimana rasanya bila orang yang kita cintai bersama dengan orang lain, bahkan hidup bersama? Ziko, maafkan aku. Entah kenapa bayang-bayang Sonia masih ada di dalam pikiran ini. Aduh, kenapa masih juga berpikir seperti itu? Sudah sih, fokus ke masa depan. Aku langsung mengajak Jafir melangkah pergi dari hadapan Ziko. Melihat wajahnya yang begitu terluka, aku merasa tidak tega. Masih dengan tanganku yang melingkar di lengan Jafir, kami memasuki lift bersama. Sungguh, dia akhirnya telah menyelamatkanku dari Ziko setelah pintu tertutup. Aku langsung melepaskan tanganku dan menjauhkan tubuhku dari tubuh Jafir, karena memang tadi kita sangat dekat. Bahkan tubuhnya menempel di tubuhku. Apa kali ini kamu yang akan memperalatku, Sivana? Aku menoleh ketika mendengar ucapan Jafir itu. Ya Tuan Jafir yang terhormat, sejak tadi aku sudah meminta tolong. Aku minta maaf Tuan, memang tadi aku sengaja melakukan itu. Hanya itu yang keluar dari dalam mulutku. Aku tahu, sepertinya dia tadi terlihat sangat marah. Ketika kamu memegang lenganku, Jafir terkekeh. Tentu saja dia marah. Dia pasti kekasihmu kan? Apa kamu sedang melarikan diri darinya? Tanya Jafir, kenapa dia kepo sekali?
Aku langsung memalingkan muka ketika pria di sampingku ini mendekatkan wajahnya. Sudahlah, jangan banyak bertanya. Aku saja tidak bertanya padamu waktu ketika kamu membawaku ke restoran milik mantan kekasihmu itu dan menjadikanku sebagai alat untuk membuat kekasihmu cemburu. Aku mengatakan itu tanpa jeda dan sekali dalam tarikan nafas. Memang seperti itu kan keadaannya. Tiba-tiba aku merasakan Jafir menarik tanganku dan mendekatkan wajahnya. Apa kamu tidak suka aku melakukan itu padamu? Seringnya yang sangat menyebalkan. Tentu saja. Aku menghempaskan tangan yang dipegangnya. Terlihat Jafir menghela nafas kasar. Aku bisa melihat kalau pria ini memang masih sangat mencintai mantan kekasihnya itu. Dasar bucin akut. Suatu saat nanti akan ku ceritakan Zi. Semuanya tidak seperti yang kamu dengar. Yang pasti kamu tidak boleh resign dari perusahaan. Aku hanya diam tidak menjawab. Malas sekali untuk berdebat dengan atasanku itu. Seharian ini Jafir selalu menyuruh dan membuatku kelelahan. Sungguh bos tidak ada akhlak setelah dia tahu kisahku. Ternyata dia malah seakan memberikan peringatan. Mungkin dia takut aku benar-benar keluar dari perusahaan. Aku melangkahkan kaki keluar dari kantor karena memang sudah waktunya pulang. Pada saat aku berjalan untuk mencari taksi, tiba-tiba tubuhku terasa melayang. Ahau! Aku terpekik saking kagetnya. Refleks langsung mengalunkan tanganku ke leher pria itu. Mataku melotot sempurna ketika melihat seringai cowok yang akhirnya mendapatkan informasi dari entah siapa aku bekerja di perusahaan ini. Ziko, lepaskan aku. Tidak Zile, kali ini kamu tidak bisa lepas dariku lagi. Ziko mendudukkanku ke dalam mobil dan kemudian langsung menutup pintu mobil itu. Pria itu terlihat menelepon seseorang kemudian masuk dan duduk di sampingku. Grab. Ziko memeluk tubuhku lagi, tapi kali ini lebih erat, seakan tidak mau melepaskannya. Aku hanya diam saja diperlakukan seperti ini. Zile, jangan menghukumku seperti ini sayang. Aku tidak terima kalau kamu harus berdekatan dengan pria lain. Ziko melepaskan pelukannya. Lucu sekali. Kamu saja boleh menikah dan menyentuh wanita lain, lalu kenapa aku tidak boleh? Aku menjadi sedikit emosi. Siapa yang menyentuh wanita lain? Aku memang menikahi Sonia, tapi selama ini aku belum pernah menyentuhnya sama sekali sayang. Kamar kami terpisah juga. Apa yang dikatakan Ziko tadi? Jadi selama ini dia tidak pernah menyentuh Sonia? Bersambung.